Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah berbicara tentang diet karbohidrat. Apa itu diet karbohidrat? Diet karbohidrat adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat atau menyesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas harian. Pada umumnya, diet karbohidrat dijalani oleh pasien diabetes tipe 2 dan orang yang mengalami obesitas yang perlu menurunkan berat badan atau menjaga berat badan. Pola diet karbohidrat berfokus mengurangi asupan karbohidrat dari biasanya yang dikonsumsi. Pada umumnya, orang dewasa yang sehat dianjurkan mengonsumsi karbohidrat sekitar 300 sampai 400 gram per hari. Saat menjalani diet karbohidrat, seseorang dapat mengonsumsi karbohidrat sebanyak atau sekitar 150 sampai dengan 200 gram per hari atau setengah dari biasanya. Makanan untuk diet karbohidrat. Ketika Anda menjalani pola makan rendah karbohidrat, sumber energi biasanya akan berkurang. Untuk menggantikannya, Anda harus lebih banyak mengonsumsi protein dan lemak sehat. Bisa berupa daging, ikan, dan telur. Dan lemaknya bisa berasal dari olahan susu, minyak zaitun, atau buah alpukat. Tujuannya adalah agar kalori harian tetap terpenuhi. Diet karbohidrat pada umumnya tidak menurunkan kalori berlebih, hanya menghindari asupan karbohidrat sederhana yang terlalu banyak, terutama minum yang manis-manis, lemak trans, pemanis buatan, sirup dengan tinggi fruktosa, makanan rendah lemak, dan olahan tepung. Bagi pengidap diabetes, tujuan utama diet karbohidrat adalah untuk mengendalikan kadar gula darah. Sedangkan bagi orang yang obesitas, tujuan utamanya adalah menurunkan berat badan atau menjaga agar berat badan dalam keadaan ideal. Agar hasilnya optimal, diet karbohidrat perlu mengikuti panduan berikut ini. Yang pertama, minum air putih lebih banyak dari biasanya. Pada umumnya, orang yang melakukan diet karbohidrat dan menggantinya dengan mengonsumsi tinggi lemak, tubuh akan mengalami ketosis. Ketosis adalah proses perubahan lemak menjadi energi. Hal ini terjadi jika Anda mengonsumsi rendah karbohidrat. Ketosis ini menghasilkan apa yang disebut dengan keton. Semakin tinggi kandungan keton di dalam tubuh, semakin banyak yang harus dikeluarkan melalui
urin. Untuk itu, minumlah lebih banyak untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Yang kedua, jangan lupa konsumsi serat. Serat memang termasuk karbohidrat, tetapi serat tidak diserap oleh tubuh, tidak menghasilkan energi, dan tidak mempengaruhi kadar gula darah. Serat pada umumnya berada pada karbohidrat kompleks, yaitu berupa sayuran dan buah-buahan. Serat dan kandungan air dalam sayuran dan buah-buahan memberikan isi bagi perut sehingga lebih cepat kenyang. Jika kita mengonsumsi banyak sayuran, otak akan segera menerima sinyal untuk memberhentikan mengonsumsi makanan. Anda akan merasa kenyang dan cenderung tidak makan lebih banyak lagi. Yang ketiga, jangan makan berlebihan. Ketika seseorang sedang diet karbohidrat, bukan berarti bebas mengonsumsi protein dan lemak sebanyak mungkin. Mengonsumsi daging dan keju yang berlebihan bukan hanya memberikan risiko pada kesehatan, melainkan juga dapat meningkatkan berat badan. Makanan tersebut mengandung lemak dan kalori tinggi, sehingga Anda sebaiknya tetap memperhatikan menu gizi seimbang. Makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Asupan karbohidrat yang terlalu sedikit tanpa adaptasi dapat menyebabkan yo-yo effect atau diet yo-yo yang berefek berat badan naik lebih tinggi. Yang keempat, tubuh perlu adaptasi. Ketika Anda memutuskan untuk menjalani diet karbohidrat, tubuh Anda perlu melewati masa adaptasi. Jadi, kurangilah jumlah karbohidrat secara bertahap. Jangan langsung memangkas asupan karbohidrat Anda secara besar-besaran. Tubuh lemas, tak bertenaga, dan sembelit merupakan perubahan awal pada seseorang yang sedang mengalami diet karbohidrat. Jika gejala semakin memburuk, konsultasikan kepada dokter atau kepada ahli gizi. Yang kelima, olahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu tubuh dalam mengontrol berat badan dan membakar kalori. Bagi pengidap diabetes, olahraga dapat mengendalikan kadar gula darah. Olahraga juga bisa membantu sistem kardiovaskuler bekerja lebih efisien dan mencegah hilangnya massa otot akibat diet. Ketika kesehatan jantung dan paru-paru lebih baik, metabolisme menjadi lancar dan tubuh lebih berenergi. Salah satu cara yang efektif untuk menurunkan kadar gula darah dan menurunkan berat badan bagi yang obesitas adalah berolahraga secara rutin. Dan olahraga yang dianjurkan adalah olahraga beban. Yang keenam, selalu mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral untuk tubuh. Vitamin dan mineral sangat diperlukan
untuk membantu proses penyerapan di dalam tubuh. Sayur dan buah sebagai makanan diet karbohidrat juga membantu mencegah terjadinya penyakit metabolik seperti kanker, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Bila Anda ingin menjalani pola makan rendah karbohidrat, sebaiknya konsultasikan dahulu kepada dokter atau kepada ahli gizi. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan hasil diet karbohidrat yang sesuai dengan harapan. Sekarang, berapa kebutuhan gizi makronutrien pada saat melakukan diet karbohidrat? Sebelum melakukan diet karbohidrat, perlu menghitung kebutuhan makronutrien, yaitu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Setiap zat gizi makronutrien mempunyai persentase tertentu dari total kebutuhan kalori harian Anda. Seperti yang saya katakan di atas, saat menjalani diet rendah karbohidrat, bahwa karbohidrat yang dikonsumsi adalah sekitar 150 sampai 200 gram per hari. Jika dihitung dalam kalori, berarti kurang lebih 600 kalori sampai dengan 800 kalori. Dengan perbandingan 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori. Jika kalori harian yang dibutuhkan sebesar 2000 kalori per hari, berarti makronutrien yang berasal dari karbohidrat kurang lebih 30% sampai dengan 40%. Dengan demikian, kebutuhan protein bisa sebesar 25% dan kebutuhan lemaknya bisa sebesar 45%. Nah, kalkulasinya adalah bisa sebagai berikut. Karbohidrat sebesar 30% kali 2000 kalori sama dengan 600 kalori. Atau sebesar 150 gram dengan asumsi 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kalori. Protein yang dibutuhkan adalah 25% kali 2000 kalori sama dengan 500 kalori atau sama dengan 125 gram dengan asumsi 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Dan lemak yang dibutuhkan adalah sebesar 45% kali 2000 kalori sama dengan 900 kalori atau sama dengan 100 gram dengan asumsi bahwa 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Nah, sekarang bagaimana contoh menu makanan untuk diet karbohidrat? Bisa ditonton pada video berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.